Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nikaam kamemon sagadanakan pelanggunganku bangsata bajau sama. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond, dan pada kali ini kita akan mengupas sedikit tentang kebimbangan kita bahawa beberapa elemen budaya yang sangat kita sayangi sudah mulai terhakis. Malah ada di antaranya yang sudah mulai pupus. Jadi dalam video ini saya akan membahas dua bahagian. Pertama, apakah bahagian ataupun cabang budaya kita yang telah terhakis atau pupus itu, dan bahagian kedua tentang bahaya yang lebih besar lagi, yaitu orang-orang yang sepatutnya menjadi pakar dalam mempertahankan hal ini juga sudah mulai berkurangan atau mungkin tidak ada lagi. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ini bahasa kita sendiri pun, bahasa Sinama atau bahasa Sama sudah mulai mengalami beberapa perubahan ke arah yang lebih negatif, yaitu beberapa perbendaharaan kata kita sudah tidak digunakan di kebanyakan tempat. Memang bukan semua wilayah yang membabitkan kependudukan kita sebagai bangsa Bajau Sama mengalami masalah ini. Ada juga rakan-rakan kita terutamanya di Indonesia sana ya, orang-orang Bajau juga yang melakukan atau menggembleng beberapa usaha dalam membukukan atau mengarsipkan beberapa orang cakap ciri-ciri yang mereka simpan. Misalnya penceritaan, misalnya ciri-ciri tarian, ataupun cara berpakaian, makanan khas kita yang mereka bukukan dan arsipkan. Tetapi dalam konten kali ini saya lebih menjurus kepada kita yang berasal daripada selatan Filipina dan pantai timur Sabah. Oke, contoh yang pertama bahasa lah tadi saya bilang ya. Kemarin misalnya saya dengar berita RTM Sabah dalam versi bahasa Bajau Sama, dan saya lihat ada beberapa perkataan yang sepatutnya menggunakan bahasa Bajau yang asli tetapi telah dibahasa Melayukan. Ini orang cakap ada pro kontra, mungkin boleh memperkayakan bahasa tersebut, tetapi kalau banyak di antara kata-kata yang masih wujud ditiadakan, itu bukan memperkayakan, namanya itu memiskinkan bahasa berkenaan. Contoh macam orang cakap membela. Dalam bahasa Bajau kan ada perkataan mogbog atau bogbog, ataupun perkataan bantuan. Bantuan kan ada perkataan tatabangan, tatabangan, ataupun perkataan membantu, perkataan menolong, itu ada dalam bahasa Bajau nabang atau magtabang. Jadi kenapa tidak diguna pakai? Saya hargai usaha pihak berkenaan mengadakan berita dalam peringkat TV nasional dalam bahasa kita, tapi pada masa yang sama, kalaulah boleh kita bagi sedikit cadangan agar menggunakan sepenuhnya. Kalau masih ada bahasa yang boleh dipakai, pakai. Tidak payah tambah dengan bahasa lain. Ini contoh tentang bahasa. Dan sekarang ini ada dua. Yang satu terhakis, yang satu lagi saya rasa sudah hampir pupus. Elemen budaya kita yang sedikit terancam. Pertama, tarian igal-igal. Ya, tarian igal-igal kalau kita pergi Regatta Lepa di Semporna, kita akan lihat ada pertandingan Ratu Igal. Tetapi saudara-saudara, secara pribadi saya kurang setuju dengan perkataan igal-igal. Sepatutnya satu saja, perkataan igal saja, ya. Karena bahasa atau kata kerjanya adalah ngigal. Ngigal ini menari, ya. Jadi igal boleh, tapi saya rasa lebih sesuai kita menggunakan perkataan igal saja, karena asal usulnya bahasa kita memang cuma mengatakan igal saja. Jadi namanya pun sudah orang cakap hampir terancam. Kemudian seni tariannya. Sekarang ini kemasukan beberapa leleng-leleng modern daripada beberapa penyanyi utama kita seperti Jenes, Habibul, dan lain-lain, Ainun misalnya, yang menggunakan melodi-melodi Hindustan atau dangdut dari Indonesia, menjadikan beberapa ciri gerak tari itu sudah berubah, ya. Tarian duldang, tarian manis Garuda misalnya, lagu itu membawa kepada cara tarian yang lain. Jadi beberapa elemen klasik, contohnya seperti tarian kidat mata. Tarian kidat mata ini bukan saja gerakan tangan dan bahu, tapi juga gerakan mata. Kemudian gerakan yang namanya silantik siku. Lantik siku ini maksudnya siku yang melentik. Kemudian gungsoang. Gungsoang ini maksudnya hanyut dalam arus sungai. Dia punya cara itu ke satu arah saja. Ciri-ciri ini, tarian-tarian ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada, saudara-saudara ya. Kebanyakan kalau saya tengok di majlis-majlis kawin lebih kepada tarian igal modern. Tidak salah, tetapi saya rasa yang lama itu seperti daling, tarian janggai, tarian lantik siku, kidat mata itu harus kita pertahankan, harus kita simpan. Kita ambil videonya, kita simpan untuk rujukan paling tidak pun.
supaya kita tahu bahwa kita pernah memiliki gerak tari berkenaan. Kemudian saudara-saudara, satu lagi, yang ini bukan setakat terhakis tapi sudah pupus sama sekali saya rasa, yaitu cerita penglipur lara, atau kalau dalam bahasa Bajau, mag kata-kata. Saya masih ingat saudara-saudara, seumur hidup saya yang sudah berusia 47 tahun ini, saya pernah mendengar sesi berkata-kata atau sesi penglipur lara yang betul-betul otentik, betul-betul original. Penyampainya tidak lain tidak bukan adalah Allahyarham ayah saya sendiri. Dan judul kata-kata berkenaan ataupun penglipur lara berkenaan adalah cerita folklor rakyat ya, cerita Datuk Mandayan. Ada banyak lagi saudara-saudara, dan penceritaannya biasanya akan diceritakan pada bulan Ramadan, selepas sholat asar sehinggalah kepada sesi berbuka puasa, ataupun selepas sholat tarawih kalau ada yang mau melanjutkannya sampai sholat subuh, karena penceritaannya panjang, mengambil masa sebulan atau berbulan-bulan. Kemudian ada cerita-cerita lain ya, cerita-cerita panjang, contohnya cerita Bagok Takot, cerita Lakit Pagung, macam-macam ya. Tapi cerita-cerita yang sangat-sangat klasik, dan penceritaannya harus secara detail, tidak boleh diubah sedikit pun jalan ceritanya. Kemudian saudara-saudara, ada pula cerita-cerita pendek. Cerita pendek ini alhamdulillah masih ada lah. Cerita Si Pusung, cerita Lawak Jenaka Si Pusung, cerita Si Itin, ini semua masih ada. Tetapi penceritaannya pun sudah tidak banyak. Ya, sudah tidak banyak, dan gaya bahasanya pun sudah berbeza. Jadi saudara-saudara, saya masuk ke bagian kedua, yaitu ketiadaan pakar-pakar atau pencinta-pencinta atau penggiat-penggiat budaya kita. Sangat-sangat kurang. Di Indonesia saya lihat ada banyak, bukunya, arsipnya ada. Tapi di kalangan kita, pantai timur Sabah dan selatan Filipina, serta pantai barat, kepulauan barat Filipina itu di Palawan, kurang. Hampir tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi saudara-saudara, caranya ada dua. Pertama, kita doakan pada Allah agar peliharakan budaya kita. Kedua, kita sendirilah yang berusaha. Kita kumpulkan para cendekiawan kita buat brainstorming, kita kumpul apa yang boleh kita kumpul, kita bukukan. Sedangkan Al-Quran, Al-Nul Karim, kitab suci kita pun dikumpul daripada menjadi musyaf, daripada belulang-belulang kambing, daripada tulang-tulang haiwan, daripada para penghafal. Ini kan pula benda yang sudah ada, yang tidaklah terlalu detail sangat. Jadi saya mohon saudara-saudara kerjasama. Jika ada yang mau bergabung atau menggambling tenaga ini, carilah rakan-rakan yang boleh saudara-saudara berasa selesa untuk membuat kajian, kemudian bukukan kalau boleh, arsipkan kalau boleh. Ya, kepada yang berminat silakan tinggalkan komen di ruangan komen. Kalau tidak dengan saya pun mungkin dengan site atau situs-situs yang lain. Oke lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.